Setelah menunjukkan sebatang emas yang ditemukan, semua teman-teman pada pergi ke ruangan dengan kotak emas itu, dan akhirnya mereka pun menjadi ketawa bahagia setelah melihat emas-emas mantap itu. Ketika dihitung-hitung, mereka berpikir untuk total duit yang bisa mereka dapatkan adalah kurang lebih 250 juta dolar, atau hampir 4 triliunan rupiah. Namun Greer merasa kalau gak mungkin orang membiarkan emas semantap ini hilang begitu aja. Sementara Dutch melihat emasnya yang gak ada capnya supaya gak bisa terlacak, merasa emas-emas itu adalah curian. Jadi mereka memutuskan untuk gak melapor temuan ini ke polisi pantai, supaya emas-emas ini benar-benar menjadi milik mereka, apalagi berdasarkan hukum maritim, apapun temuan di perairan internasional menjadi pemilik penemunya. Oleh karena itu mereka berpikir untuk mengambil semua emasnya aja, dan gak jadi memperbaiki kapal. Film dimulai di tahun 1962, di mana ada sebuah kapal pesiar besar dari Italia yang lagi berlayar, dengan banyak penumpang yang lagi pada berdansa di ruang dansa, sambil diiringin dengan alunan lagu indah dari seorang penyanyi. Dansa ini juga dilakukan di bagian luar kapal di lantai dansa, di mana ada seorang gadis bergaun putih, yang merasa sangat bosan dengan situasinya. Ketika si penyanyi menyuruh semua orang yang lagi duduk untuk berdansa juga, si gadis diajak sama seorang kapten kapal untuk berdansa, sehingga dia gak lagi menjadi bosan. Para penumpang terus menikmati momen mereka, sampai suatu ketika ada seseorang yang sengaja mengaktifkan sebuah mesin pemutar untuk mengencangkan tali kawat, sehingga talinya menjadi putus karena saking kencangnya. Alhasil kawat itu mencambuk sangat kencang ke semua orang di lantai dansa, mencambuk sampai menembus badan orang, dan akhirnya semua orang pun habis. Tinggal tersisa 2 orang aja yaitu si gadis dan si kapten, tapi ternyata si kapten ikutan habis juga gara-gara kawat itu, dan akhirnya si gadis pun teriak sekencang-kencangnya. Beralih ke 40 tahun kemudian di tahun 2002, di mana ada sekelompok kru pengumpul kapal bekas yang beranggotakan kapten bernama Murphy, Mauren, Dutch, Munder, Greer, dan Santos, yang lagi memperbaiki sebuah kapal kosong yang terancam akan tenggelam. Berkat kerjasama yang udah mereka lakukan sejak lama, Murphy dan kawan-kawan udah terbiasa menangani hal perbaikan-perbaikan kapal, terutama lapisan kapal yang bolong yang bisa bikin kapal tenggelam. Jadi dengan berbagai alat yang mereka miliki, mereka bisa menambal lapisan kapal yang bolong itu, sampai kapal kosong itu selamat, dan akhirnya mereka pun dapat duit dari hasil penjualan kapal itu. Ketika mereka lagi kumpul-kumpul di sebuah bar, datang seorang pria bernama Ferryman, yang memperkenalkan dirinya sebagai pilot patroli cuaca kutub utara, dan memberitahu tentang sebuah kapal besar Italia itu yang dia temukan di Laut Bering. Dia udah mencoba menghubungi lewat radio, tapi gak mendapatkan respon, oleh karena itu dia berpikir kalau kapal itu udah gak ada orangnya. Kapten Murphy melihat kapalnya jauh dari batas pelayaran, jadi dia bertanya apakah sudah menghubungi polisi pantai, yang dijawab Ferryman kalau dia udah menghubunginya, namun karena itu perairan internasional, jadinya para polisi gak peduli. Murphy lalu bertanya tentang tujuannya Ferryman, yang dijawab dia kalau dia mau beberapa persen keuntungan dari penjualan kapal itu, oleh karena itu Murphy berdiskusi ke krunya, dan bilang kalau dia udah melihat banyak keanehan di laut itu. Tapi setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan kalau Murphy dan kawan-kawan mau membantu Ferryman, tapi dia gak boleh berada di kapal mereka. Ini membuat dia menjadi agak kesal, merasa ketakutan kalau nanti dia bakal dikhianatin, jadi dia mengancam kalau udah ada 5 kru lainnya yang mau menerima penawaran ini. Karena gak mau menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya Ferryman diperbolehkan berada di kapal mereka, sehingga mereka pun mulai berangkat ke kapal besar Italia itu. Beberapa hari kemudian, Santos yang sebagai tukang kemudi kapal, menikmati perjalanannya sambil melihat layar radar. Di suatu waktu ketika melihat layar radarnya, dia melihat sesuatu besar di radar itu, tapi setelah dia menoleh ke arah lain, sesuatu besar itu udah menghilang. Oleh karena itu dia melapor hal ini ke Murphy, namun setelah Murphy melihatnya, dia gak melihat apa-apa di radar. Santos pun melihatnya lagi, dan sesuatu besar itu muncul lagi di radarnya. Merasa itu adalah kapal, Murphy mencoba berkomunikasi dengan si kapal, tapi gak ada jawaban, yang membuat mereka menjadi heran dengan si sesuatu besar itu yang udah menghilang lagi di radar.
Beberapa saat kemudian, Santos menjadi kaget ketika melihat ada kapal besar di depan, jadi dia pun langsung menghentikan kapal. Namun karena kapalnya terlalu dekat dengan si kapal besar, akhirnya terjadilah tabrakan yang membuat semua orang pada mental. Ternyata, kapal besar itu adalah kapal Italia yang mereka cari-cari, dan menjadi heran dengan kapal besarnya yang tiba-tiba bisa muncul. Mereka mengetahui kalau nama kapalnya adalah Antonia Grazia. Oleh karena itu sambil mencoba berkomunikasi dengan si kapal pesiar lagi, Murphy mengaku tahu cerita hilangnya kapal itu yang hilang di Laut Labrador di tahun 1962. Anehnya, gak ada panggilan darurat sejak itu, dan kapal pesiarnya hilang begitu aja. Semua kapten-kapten udah mencarinya dengan berharap si kapal pesiar belum tenggelam, yang artinya sesuai hukum maritim, kapal pesiar ini sekarang adalah milik mereka. Mulailah Murphy dan kawan-kawan masuk ke dalam kapal pesiar. Sementara Greer dan Ferryman disuruh untuk menunggu di kapal mereka, yang membuat Ferryman menjadi kesal gak bisa ikutan dengan alasan keselamatan. Di saat itu Murphy dan kawan-kawan melihat kondisi kapal pesiarnya yang udah karatan, gara-gara termakan cuaca selama 40 tahun, tapi mereka melihat kapalnya yang masih cakep. Lalu, mereka mengetahui kalau seluruh sekoci udah gak ada, dan semua lemari penyelamat udah kosong. Setibanya di dalam kapal, mereka menggunakan momen ini untuk bercanda-canda, jadi Murphy memperingatkan mereka untuk menjaga sikap. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara-suara yang bergerak yang berasal dari sebuah jam. Tapi tiba-tiba jamnya berhenti, dan ketika Mulder mau memegangnya, tiba-tiba jamnya berbunyi keras yang membuat Mulder menjadi kaget. Alhasil dia diketawain sama teman-temannya, dan di saat itu, ada sebuah balok-balok huruf yang bergerak sendiri sampai membentuk sebuah kalimat, yang artinya, selamat datang. Di tengah lihat-lihat, mereka bertanya lebih lanjut tentang kapal ini ke Murphy, yang dijawab dia kalau kapal ini menampung 600 orang waktu itu, dengan banyak orang kaya dari seluruh penjuru Eropa. Setelah membuka pintu ke anjungan, Mulder berinisiatif untuk masuk duluan, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba dia pun kejeblos gara-gara lantainya yang rapuh. Namun untungnya dia masih bisa bergantung, dan di tengah usaha untuk menaikkan Mulder kembali, Mauren melihat si gadis bergaun putih. Tapi setelah dia menoleh ke arah lain, si gadis itu udah menghilang entah kemana. Setelah berhasil menyelamatkan Mulder, mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di ruang kemudi kapal, di mana mereka mengetahui kalau tangki bahan bakarnya kosong, menduga kalau mesinnya pasti terus menyala sampai mati. Mereka lalu menemukan sebuah jam tangan digital yang membuat mereka menjadi heran, karena jam tangan digital belum ada di tahun 1962, yang menandakan kalau bukan mereka kru pertama yang menemukan kapal ini. Mereka kemudian memutuskan untuk menderek kapalnya besok, jadi mereka kembali ke kapal mereka untuk istirahat. Di sana mereka membahas kenapa kapal pesiar itu bisa muncul tiba-tiba, yang membuat Murphy menjadi heran juga. Tapi dia menceritakan sebuah cerita tentang sebuah kapal layar yang gak ada orangnya, 2 bulan setelah kapal itu berlayar. Pada akhirnya dia menduga kalau kapal itu udah menjadi kapal hantu, namun teman-temannya pada gak percaya sama begituan. Esok harinya, mereka memeriksa kondisi di bawah kapal pesiar, dan ternyata ada lubang besar yang mengancam si kapal akan tenggelam. Jadi mereka berencana untuk memperbaiki lubang itu sebelum ditarik, yang membuat Ferryman bertanya apakah kapal itu menabrak dinding es, dan semua teman-teman pun pada ketawa, menjadi keingat tentang cerita kapal Titanic. Tapi mereka mendapat ancaman lainnya kalau kapal pesiar itu akan menabrak karang di pulau-pulau di dekatnya, dan ada arus besar di sekitar kapal yang perlahan-lahan mendorongnya ke karang, sebelum akhirnya kapal itu menabraknya. Oleh karena itu mereka mempunyai waktu terbatas untuk memperbaikinya. Ini membuat Greer mau melapor ke polisi pantai, namun Murphy bilang untuk jangan, karena dia mau kapal pesiar itu benar-benar menjadi milik mereka. Mulailah mereka berpencar untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing, tapi beberapa dari mereka menjadi penasaran untuk menelusuri lebih lanjut kapal ini, salah satunya Murphy yang pergi ke ruangan si kapten kapal. Di sana dia menemukan sebuah miras yang masih utuh, jadi dia mencoba meminumnya, namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan si kapten kapal ini. Sementara itu, Greer tiba di sebuah ruang dansa, di mana dia menemukan sebuah udut yang masih menyala dengan bekas lipstik, menduga ini punyanya Mauren. Dia lalu melihat sebuah foto si penyanyi itu, yang ternyata namanya adalah Francesca, dan sempat membuat Greer menjadi tergoda.
Tapi dia merasa kalau Francesca bukan saingan tunangannya, karena bentar lagi dia mau menikah, dan si Francesca pun muncul ketika Greer berjalan pergi. Di saat itu Maureen pergi ke sebuah kolam renang dengan airnya yang udah kosong, dan melihat ada peluru-peluru di kolam itu. Jadi dia memeriksanya lebih dekat, dan menduga kalau pernah ada penjahat yang memasuki kapal sebelumnya. Tepat sebelum dia bisa kembali ke atas kolam, dia dikagetkan dengan kemunculan si gadis itu, dan akhirnya Maureen pun jatuh dengan darah yang keluar dari kepalanya. Gak lama setelah itu ferryman datang untuk menolong, dan menduga kalau ada orang yang memakai kolam itu untuk latihan menembak. Tapi menurut Maureen, dia menduga kalau pernah ada orang-orang di situ yang udah menjadi mayat. Setelah mereka pergi, darah dari kepalanya Maureen itu memasuki salah satu lubang di kolam, lalu perlahan-lahan muncul darah-darah lainnya dari berbagai lubang, sampai akhirnya kolam itu penuh dengan darah, yang ternyata di kolam itu memang pernah ada mayat-mayat. Setibanya di lorong yang banjir, mereka menemukan ventilasi yang terhubung ke palka, jadi Maureen mau membukanya untuk memeriksa apakah juga banjir. Namun belum lama dia membukanya, pintunya tiba-tiba terbuka dengan cepat dengan banyak air yang keluar, membuat mereka berdua pada mental bersamaan dengan banyak mayat yang muncul dari sana. Mereka heran dengan kondisi mayatnya yang baru sekitar sebulan, oleh karena itu Maureen berpikir harus menghubungi polisi pantai, dan membiarkan kapal ini tenggelam. Tapi ketika mereka mau kembali, anehnya pintu asal mereka tertutup dengan sendirinya, jadi mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan melewati pintu di sisi lain. Sesampainya di ruangan dengan mobil jadul, Maureen merasa ada kotak yang bergerak di dalam sebuah ruangan kecil. Oleh karena itu dia membukanya, dan ternyata isinya adalah tikus-tikus. Namun di dalamnya ada banyak emas batangan besar, yang membuat Maureen menjadi kaget, jadi dia mau melapor Murphy dan kawan-kawan dengan walkie-talkie. Tapi gak ada satupun yang merespon, dan malah mendapatkan balasan suara anak kecil di dapur. Oleh karena itu mereka pergi ke sana, lalu melihat ada sesuatu aneh yang dilapisi kain, dan tiba-tiba Maureen pun dikagetkan dengan kedua temannya sendiri yang sengaja mengagetkannya. Setelah menunjukkan sebatang emas yang ditemukan, semua teman-teman pada pergi ke ruangan dengan kotak emas itu, dan akhirnya mereka pun menjadi ketawa bahagia setelah melihat emas-emas mantap itu. Ketika dihitung-hitung, mereka berpikir untuk total duit yang bisa mereka dapatkan adalah kurang lebih 250 juta dolar, atau hampir 4 triliunan rupiah. Namun Greer merasa kalau gak mungkin orang membiarkan emas semantap ini hilang begitu aja, sementara Dutch melihat emasnya yang gak ada capnya supaya gak bisa terlacak, merasa emas-emas itu adalah curian. Jadi mereka memutuskan untuk gak melapor temuan ini ke polisi pantai, supaya emas-emas ini benar-benar menjadi milik mereka, apalagi berdasarkan hukum maritim, apapun temuan di perairan internasional menjadi pemilik penemunya. Oleh karena itu mereka berpikir untuk mengambil semua emasnya aja, dan gak jadi memperbaiki kapal. Ketika Murphy masih membawa kotak emasnya di kapal pesiar, Greer dan Santos udah berada di kapal untuk menghidupkan kapal mereka. Tapi Santos gak menyadari kalau ternyata tabung gasnya terbuka dengan sendirinya. Setelah Santos mengabari kalau mesin kapalnya siap, muncul si gadis di kapal pesiar yang memperingatkan untuk jangan menyalakan kapalnya. Namun dia segera dihalangin sama seseorang, lalu Greer keburu menyalakan mesinnya, dan akhirnya kapal pun meledak yang membuat Santos mental. Alhasil Santos menjadi terbakar sambil terjatuh ke laut, jadi teman-teman berusaha mencarinya, tapi gak berhasil menemukan tubuhnya, sehingga akhirnya Santos pun dinyatakan udah habis hidupnya. Cuma Greer aja yang selamat dari insiden itu, di mana dia menduga kalau Santos gak menutup kuat saluran bahan bakarnya. Ini membuat ferryman mulai ditanyain tentang asal-usul kapal pesiar ini, dan membuat Dutch menjadi emosi dengan menyalahkan ferryman, kalau gara-gara dialah Santos habis hidupnya. Mereka lalu memikirkan cara untuk bisa pergi, namun pada akhirnya situasinya menjadi memanas, dan mulai menyalahkan satu sama lain. Teman-teman mulai berpencar untuk beristirahat, di mana Dutch dan Mulder menemukan kaleng-kaleng makanan yang masih rapat, tapi mereka mau mencoba untuk memakannya meskipun udah tersimpan selama 40 tahun. Setelah dimakan, ternyata makanannya masih gak apa-apa dan enak, jadi mereka pun mulai makan-makan. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba makanannya berubah menjadi ulat semua, sehingga mereka menjadi jijik dengan ulat-ulat yang mereka udah telan, dan akhirnya mereka pun kabur. Sementara itu, Murphy lagi berada di ruangan si kapten sambil marah-marah, di mana dia melihat miras itu, dan akhirnya dia pun meminumnya.
Ketika dia lagi duduk di meja si kapten, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan si kapten yang menawarinya minuman, dan memberitahu sebuah foto kapal lain bernama Lorelei yang hanyut. Si kapten mengungkapkan kalau mereka pernah menyelamatkannya, dan menunjukkan foto lainnya yang menunjukkan kotak emas itu, yang ternyata muatan dari kapal Lorelei, 2 hari sebelum kapal si kapten menghilang. Murphy mengetahui kalau ceritanya kapal Lorelei itu gak ada penumpang yang selamat, tapi si kapten mengkoreksinya kalau ada 1 orang yang selamat dengan menunjukkan fotonya, dan akhirnya Murphy pun menjadi kaget ketika mengetahui orang itu. Di saat itu Greer minum-minum sampai teler di ruang dansa, di mana dia melihat foto tunangannya, dan berharap dia bisa kembali pulang ke rumah. Setelah melihat foto si Francesca lagi, Greer pergi dari ruang dansa, namun tiba-tiba waktu di ruangnya menjadi mundur, sampai berubah ke situasi semula dengan banyak orang-orang yang hadir di sana. Akhirnya, Greer pun bertemu dengan si Francesca, yang membuat dia menjadi heran kalau ini gara-gara dia menjadi teller. Tapi setelah Francesca mendekatinya, Greer merasa ini semua seperti nyata, jadi dia pun mulai tergoda dengan Francesca. Ketika dia mulai pergi menjauh, Greer makin tergoda dengannya dengan terus mengikutinya. Dan setelah Francesca berhenti di depan pintu lift, Greer mendekatinya tapi gak bisa menyentuhnya, sehingga dia terjatuh, dan akhirnya dia pun habis. Ternyata, Francesca selama ini udah menjadi hantu gentayangan, dan dia pun menjadi senang setelah menghabisi hidup Greer. Sementara itu, Maureen melihat daftar penumpang kapal ini, dan mengetahui nama gadis itu yang bernama Katie. Oleh karena itu dia mulai mencari Katie untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal ini, dan menjadi kaget ketika melihat banyak pintu yang tertutup dengan sendirinya, sebelum ada 1 pintu yang terbuka dengan sendirinya, sebagai pertanda untuk Maureen bisa memasuki ruangannya. Di sana Maureen menemukan barang-barangnya Katie, dan ketika dia membuka sebuah lemari, dia dikejutkan dengan tengkorak Katie yang ada di dalam. Setelah mengetahui Katie dihabisin hidupnya dengan cara yang gak terpikirkan, Maureen mengambil kalungnya Katie, dan mengetahui isinya yang ada foto orang tuanya. Gak lama setelah itu muncul Katie di belakangnya, yang memohon untuk jangan menutup kalungnya, karena dia menjadi rindu akan orang tuanya yang udah pindah ke New York, Amerika Serikat, dan melihat Maureen yang mirip seperti ibunya. Dia mengungkapkan kalau kapal ini dalam perjalanan ke Amerika Serikat, tapi sayangnya kedua orang tuanya udah meninggal, karena dia bisa mengetahuinya dengan kondisi dia sekarang ini yang udah menjadi hantu. Ketika Maureen mau mengembalikan kalungnya, Katie gak bisa menerimanya dengan kalungnya yang menembus tangannya. Dia lalu mengungkapkan kalau sebagian besar roh bebas berkumpul dengan keluarganya, namun naasnya bagi roh-roh di kapal ini, mereka gak bisa bebas karena terjebak. Ketika dia membicarakan tentang para mayat, yang ditandai, Katie menjadi ketakutan untuk memberitahunya, dan tiba-tiba pembicaraan mereka diganggu dengan keanehan yang muncul, yang diketahui Katie kalau si pembuat keanehan itu gak mau dia berbicara dengan Maureen. Setelah Katie menyuruh Maureen untuk pergi dari kapal ini, dia pun akhirnya hilang entah kemana. Di saat itu Murphy memanggil semua teman-temannya untuk pergi juga, tapi dia diganggu dengan kemunculan Santos yang udah berubah menjadi hantu, karena dia dendam akan Murphy sebagai kapten yang gak mau menolongnya. Hantu Santos mengungkapkan kalau dia merasa gak enak berbaring di dasar lautan, yang padahal dia berharap ada 10.000 bidadari di gerbang surga yang menyambutnya, namun ternyata gak ada, dan adanya cuma kegelapan aja yang dia lihat. Sekarang dia menjadi terjebak di kapal pesiar impiannya Murphy ini, jadi dia mau Murphy untuk ikut dengan teman-teman hantunya, sehingga Murphy pun kabur dari hantu Santos. Beberapa saat kemudian, Murphy bertemu dengan Maureen bersamaan dengan hantu Santos di belakangnya. Oleh karena itu dia menghilangkan tubuhnya Maureen dari pandangan Murphy, yang membuat dia menjadi ketakutan ketika melihat hantu Santos memegang sebuah pisau. Jadi Murphy mulai menyerangnya, sambil Maureen yang berusaha menyadarkannya, dan setelah beberapa saat, akhirnya Maureen pun diselamatkan sama ferryman. Karena melihat Murphy yang bisa berbahaya karena pengaruh teler, teman-teman pun mengurungnya di akuarium sampai dia sadar. Mereka kemudian mencari Greer, tapi mereka gak berhasil menemukannya, menduga dia udah menjadi gila. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk memperbaiki kapal ini untuk mereka gunakan, dimulai dengan memasuki tempat yang ada robekannya, dan menambalnya sampai tertutup. Kemudian, mereka menggunakan pompa untuk membuang air yang bikin banjir itu ke laut.
Setelah Mauren menyuruh teman-temannya untuk memantau arah kapal, dia pergi untuk mencari Greer, namun dia bertemu dengan Katie lagi di tengah pencariannya. Maksud kedatangan Katie adalah untuk menunjukkan mayat Greer yang berada di lift, dan akhirnya Mauren pun menjadi kaget ketika melihatnya. Katie lalu mau menunjukkan masa lalu kapal ini ke Mauren, di mana waktu itu banyak petugas kapal pesiar ini pada berubah menjadi jahat gara-gara seseorang, karena udah dikasih tahu kalau ada banyak emas mantap di kapal ini. Rencana mereka dimulai dengan meracuni para koki di dapur, sehingga satu persatu penumpang pada habis hidupnya. Para penjahat lalu menghabisi orang-orang yang masih hidup di tempat kolam renang, sehingga itulah kenapa ada banyak mayat di kolam renang itu. Tapi rencana pembantaian ini gak lengkap rasanya kalau gak ada pengkhianatan, jadi salah satu penjahat mengkhianati temannya sendiri dengan menghabisinya, supaya cuan dari emasnya lebih besar. Kemudian setelah semua orang di lantai dansa pada habis gara-gara kabel kawat itu, Katie langsung kabur ke dalam kapal, dan melihat dua orang penjahat yang menghabisi salah satu petugas. Namun naasnya para penjahat melihatnya balik, oleh karena itu mereka pun mengejarnya, sampai mereka berhasil menangkapnya untuk dibawa ke kamarnya. Disitulah dia dihabisin dengan cara yang gak terpikirkan, yang membuat hantu Katie masih bisa merasakan kesakitannya sampai sekarang ini. Setelah semua orang udah pada habis, para penjahat pergi ke tempat penyimpanan emas itu, dan menjadi senang banget setelah mendapatkannya. Ternyata, Francesca juga ikutan dalam rencana jahat ini, dan udah bersekongkol dengan salah satu petugas. Si petugas itu udah tergoda dengan kekuatan godaannya Francesca, jadi si petugas pun gak segan-segan untuk menghabisi semua teman-temannya. Tapi tepat setelah itu, si petugas langsung di headshot sama Francesca, sebelum datang bosnya si pembuat rencana pembantaian ini. Namun kedatangannya bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan mau menghabisi Francesca dengan sebuah alat kait yang udah dipersiapkan, dan akhirnya dia pun habis. Si bos lalu menggenggam tangannya untuk melakukan sesuatu, yaitu menandai simbol berbentuk kait di telapak tangannya, dan ternyata si bos itu adalah si Ferryman. Ini tentu aja membuat Mauren menjadi kaget, mengetahui dia adalah roh jahat dari orang berdosa yang udah meninggal yang bertugas memprovokasi orang untuk berbuat dosa, kemudian menghabisi mereka, dan membawa roh mereka ke neraka. Itulah kenapa Murphy menjadi heran ketika mendengar cerita dari si kapten tentang seseorang yang selamat dari kapal Lorelei. Karena seharusnya ceritanya gak ada orang yang selamat dari kapal itu, tapi ada Ferryman yang menyamar sebagai orang selamat dengan membawa banyak emas. Begitu dia sampai di kapal pesiarnya si kapten, dia membujuk banyak orang untuk menjadi penjahat, dengan iming-iming bisa mendapatkan emas. Sekarang Mauren menyadari kalau Ferryman itu menyamar sebagai orang biasa lagi, untuk membujuk teman-temannya untuk datang ke kapal hantu ini, supaya Ferryman bisa mengambil roh-roh mereka. Maka dari itu Mauren keingat tentang Murphy yang dikurung di akuarium, yang pasti akan dihabisin hidupnya sama Ferryman, dan dugaannya benar, yang ternyata Murphy udah habis duluan dengan ditenggelamin. Mauren kemudian melapor kejadian ini ke Dutch di ruang kemudi, di mana gak lama setelah itu datang Ferryman, jadi Mauren menyuruh Dutch dan Ferryman untuk tetap berada di ruang kemudi, sementara dia sendiri pergi untuk memeriksa Munder. Tapi sebelum itu dia mengasih sebuah senjata ke Dutch, untuk alasan, jaga-jaga, dari Ferryman yang Dutch belum ketahui identitas aslinya. Di saat itu Munder masih berada di ruang mesin yang kebanjiran untuk memeriksa kondisinya, namun di tengah pemeriksaannya, tiba-tiba roda gigi kapalnya menjadi aktif sendiri yang membuatnya tersangkut. Alhasil dia kebawa ke roda gigi itu, dan akhirnya dia pun habis. Gak lama setelah itu datang Mauren di ruang mesin, dan mengetahui kalau Munder udah habis hidupnya dengan darahnya yang tersedot pompa. Di saat itu Ferryman mau pergi menemui Mauren, tapi keinginannya ditolak Dutch, yang membuat Ferryman menjadi muak, dan akhirnya dia pun menunjukkan karakter aslinya yang jahat. Dia mengetahui kalau Dutch ada rasa suka sama Mauren, namun Dutch gak bisa mengungkapkannya, jadi Ferryman bilang kalau dia bisa membantu mewujudkannya. Melihat Ferryman yang gak beres, Dutch pun menembaknya sampai mental, yang dipikir dia kalau Ferryman udah habis, tapi ternyata dia masih hidup. Sementara itu, Mauren memasang banyak bahan peledak untuk menghancurkan kapal ini, supaya roh-roh yang terjebak gara-gara Ferryman bisa terbebas. Gak lama setelah itu datang Dutch yang menghampiri Mauren, dan merasa gak setuju dengan dia yang memasang bahan peledak yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk emas. Dutch berharap masih bisa mengambil emasnya, supaya dia dan Mauren bisa hidup bersama.
Namun setelah Maureen gak merespon keinginannya, Dutch bersikeras untuk merebut alat pemicu bom yang dipegang Maureen, sampai dia menjadi marah-marah sambil melempar sebuah senapan tombak ke air. Merasa heran dengan tingkah laku Dutch, Maureen bertanya kenapa Dutch gak menanyakan di mana Munder, karena dia tahu kalau Munder adalah sahabatnya Dutch. Ini membuat Dutch menjadi ketawa, yang ternyata dia sebenarnya adalah ferryman yang berubah wujud menjadi Dutch, dan mengungkapkan kalau dia udah menghabisi Dutch yang asli sebelumnya. Dia juga mengungkapkan tentang tujuannya untuk mengumpulkan roh dengan menggunakan kapal pesiar ini sebagai jebakannya, dan setelah kebutuhannya terpenuhi, dia bakal mengirim para roh itu menuju rumahnya, yaitu neraka. Dia menambahkan kalau ini akan menyenangkan manajemen di neraka, karena sebenarnya ini adalah pekerjaannya yang diberikan kepadanya atas dosanya yang kekal. Jadi jika kapal ini hilang, manajemen neraka gak akan suka, dan gak akan baik baginya. Tapi gak semua roh bisa dia ambil, dan cuma roh yang berdosa aja yang bisa diambil dengan ditandai simbol kait. Sementara roh yang gak berdosa akan terus bergentayangan dan menjadi terjebak gara-gara kapal ini. Sekarang ferryman bernegosiasi dengan Maureen, dengan menukarkan nyawanya dengan kapal ini yang akan terus mengapung. Namun Maureen maunya semua teman-temannya pada kembali, yang dibalas ferryman kalau itu udah gak bisa, karena mereka udah menjadi miliknya setelah ditandai. Alhasil negosiasinya menjadi gagal, dan tepat sebelum Maureen mengaktifkan alat pemicu bomnya, dia pun dijatuhin ke air sama keahlian supernaturalnya ferryman. Ketika ferryman terus menghajar Maureen berhasil menusuk kakinya dengan alat tajam yang dia temukan, sebelum dia muncul dengan senapan tombak dari bawah air. Tapi dia gak mau menembak ferryman, melainkan menembak alat pemicu bomnya untuk mengaktifkannya, yang membuat kapalnya mulai hancur, dan akhirnya ferryman pun habis terkena tebasan pipa yang kencang beserta ledakannya. Alhasil semua roh yang gak berdosa mulai terbebas dari kapal berhantu itu, bersamaan dengan Katie yang membantu Maureen untuk bisa kabur. Berenanglah dia ke permukaan bersama dengan para roh, sampai dia melihat kapal itu yang tenggelam, bersamaan dengan para roh yang mengelilinginya, dan akhirnya semua roh pun terbebas dengan naik ke surga. Dengan bantuan sebuah benda besar, Maureen terus memegang benda itu untuk bisa selamat, sampai akhirnya dia melihat sebuah kapal besar lainnya yang mengetahui keberadaannya. Dia kemudian dibawa sama ambulans sesampainya di sebuah pelabuhan, di mana dia melihat ada sekelompok orang yang mirip dengan teman-temannya, sambil membawa kotak emas-emas itu yang seharusnya udah hancur ke sebuah kapal. Film diakhiri dengan Maureen yang menjadi heran, yang ternyata mereka adalah suruhannya ferryman yang udah dibangkitkan lagi hidupnya, lalu dia cuma melototi Maureen aja, dan akhirnya Maureen pun teriak ketika pintu ambulannya ditutup.